Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok struktur data akan menjelaskan tentang materi tentang QQ, tree, multilink list, dan graph. Sebelum kami memulai presentasi kami, izin kami memperkenalkan diri. Saya Bintang Dharma Sakti. Saya Aliansyah Wisnu Saputra. Saya namanya Seni Fardosi. Dan saya Patrick Nikos Hasnuswaga. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Bintang. Oke, baik. Di sini ada QW. Untuk pengertiannya ialah QW atau dalam bahasa Indonesia yang berarti antrean adalah struktur data yang menyusun elemen-elemen data dalam urutan linear. Prinsip dasar dari struktur data ini adalah first in, first out atau FIFO, yang berarti elemen data yang pertama dimasukkan ke dalam antrean akan menjadi yang pertama pula untuk dikeluarkan, seperti contohnya seperti antrian pada kasir dan lainnya. Nah, di sini ada prinsip FIFO pada QW. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, caranya bekerja adalah seperti jajaran orang yang sedang menunggu antrean di supermarket, di mana orang pertama yang datang adalah yang pertama dilayani, atau first in, first out. Pada struktur data ini, urutan pertama data yang akan dikeluarkan disebut front atau head. Sebaliknya, data pada urutan terakhir, data yang baru saja ditambahkan, disebut back, rear, atau tail. Proses untuk menambahkan data pada antrean disebut dengan NQW, sedangkan proses untuk menghapus data dari antrean disebut dengan DQW. Nah, di sini ada eh, contoh gambar dari data struktur QW yang dimana untuk yang first in first out yaitu 2, sedangkan yang terakhir ialah 9. Di sini ada bagian headnya 3 dan bagian tailnya adalah 8. Untuk fungsi QW tersendiri memiliki peran yang penting dalam berbagai aplikasi dan algoritma. Salah satu fungsi utamanya adalah mengatur dan mengelola antrean tugas atau operasi secara efisien. Dalam sistem komputasi, ia digunakan untuk menangani tugas-tugas seperti penjadwalan proses, antrean pesan, dan juga manajemen sumber daya. Nah, QW ini dibagi menjadi berbagai jenis. Yang pertama berdasarkan implementasinya ada linear atau simple QW, di mana elemen-elemen data disusun dalam barisan linear dan penambahan serta penghapusan elemen hanya terjadi pada dua ujung barisan tersebut. Ada juga yang circular QW, yaitu mirip dengan jenis linear, tapi ujung-ujung barisan terhubung satu sama lain, menciptakan struktur antrean yang berputar. Kemudian berdasarkan penggunaan, yaitu priority QW, di mana setiap elemen memiliki prioritas tertentu. Elemen dengan prioritas tertinggi akan diambil terlebih dahulu. Dan ada double-ended QW, yaitu DQW, elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari kedua ujung antrean. Ada beberapa keuntungan dan keterbatasan dalam QW. Keuntungannya ialah data jumlah besar dapat dikelola dengan mudah dan efisien, serta proses insert dan delete data dapat dilakukan dengan mudah karena mengikuti aturan first in, first out atau FIFO, serta efisien dalam menangani tugas berdasarkan urutan kedatangannya. Untuk keterbatasannya, yakni tidak efisien untuk pencarian elemen tertentu dalam antrean, serta memerlukan alokasi memori yang cukup untuk menyimpan antrean. Nah, di sini ada implementasi antrean pelanggan. Yang pertama kita memasukkan perpustakaan atau library-nya
include IOStream, include QW, serta include string. Yang dimana kelasnya ialah QW dan ada data privat yaitu std QW, dan untuk publiknya eh, ialah fungsi mengecek apakah antrian kosong, serta ada juga fungsi enqueue yang dimana menambahkan elemen ke dalam antrean, dan ada juga fungsi untuk mengambil elemen dari antrean, serta ada juga fungsi size-nya untuk mendapatkan ukuran antrean. Bagian main-nya yaitu ada fungsi menambahkan elemen ke dalam antrean seperti pelanggan satu, pelanggan dua. Nah, di sini tuh untuk pelanggannya di stylenya 5 pelanggan. Dan ada juga fungsi untuk melihat ukuran antreannya, mengambil antrean, elemen dari antrean, serta melihat ukuran antrean setelah panggilan pertama. Berikut adalah contoh untuk outputnya. Akan keluar ukuran antrian itu kan tadi kita input ada 5 pelanggan, maka akan keluar ukuran antriannya 5, serta panggilan ke kasir ialah pelanggan satu, di mana pelanggan satu ini kan first in first out, sehingga pelanggan satulah yang terlebih dahulu ke kasir. Dan ketika pelanggan satu sudah keluar, maka ukuran antrean setelah panggilan pertama ialah menjadi 4, di mana pelanggan satu sudah keluar dari antrean. Kemudian untuk implementasi yang keduanya, di sini library-nya include IOStream serta define max size yaitu 5, ukuran maksimumnya antreannya 5. Ada konstruktornya QW serta boolean untuk mengecek apakah antrean kosong dan mengecek apakah antrean penuh, dan ada fungsi menambahkan elemen ke dalam antrean. Kemudian ada juga menghapus elemen dari antrean, dan menampilkan elemen dalam antrean. Untuk mainnya di sini ada elemen 10, elemen 20, 30 sampai 50. Dan untuk antrean itu adalah maksudnya adalah nomor antrean itu sendiri. Nah, di sini outputnya akan ada notifikasi seperti elemen 10 tambahkan ke antrean, elemen 20 tambahkan ke antrean, elemen 30 ditambahkan ke antrean, sehingga dalam antrean ada tiga, tiga subjek. Kemudian elemen dihapus artinya elemen 10 karena dia first in, maka dia first out, sehingga antrean memiliki dua, yaitu 20 dan 30. Dikarenakan ada penambahan elemen lagi, yaitu elemen 40 dan elemen 50, maka antrean memiliki 4 subjek, yaitu antrean 20, 30, 40, dan 50. Dan apabila misalkan ingin menambahkan antrean lagi, maka akan ada notifikasi antrean penuh. Selanjutnya, pengertian tree yang akan disampaikan oleh pemberi narasumber selanjutnya. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya ini pengertian tree. Tree ini adalah struktur data nonlinear dan hierarkis di mana setiap simpul memiliki paling banyak dua anak disebut sebagai anak kiri dan anak kanan seperti pada gambar di kanan ini. Simpul paling atas itu dalam pohon binder disebut dengan akar atau root, dan simpul paling bawah disebut dengan daun. Setiap node dalam pohon binder memiliki tiga bagian. Yang pertama itu data, yaitu rootnya atau kepalanya, terus penunjuk ke anak kiri dan juga penunjuk ke anak kanan. Next. Keuntungan dari tree ini pencarian yang pertama itu pencarian yang efisien. Pohon pencarian binder variasi dari pohon binder efisien ketika mencari elemen tertentu karena setiap node memiliki paling banyak dua node anak jika dibandingkan dengan daftar tertaut dan array. Yang kedua itu efisiensi dalam hal memori. Pohon binder membutuhkan memori yang lebih kecil dibandingkan dengan struktur data pohon lainnya sehingga hemat memori. Terus yang ketiga itu pohon binder relatif mudah diimplementasikan dan dipahami karena setiap simpul memiliki paling banyak itu dua anak, anak kiri dan juga anak kanan.
Next. Selanjutnya ini kekurangan dari struktur data tree, yaitu struktur data yang terbatas. Pohon binary terbatas pada dua simpul anak per simpul yang dapat membatasi kegunaannya dalam aplikasi tertentu. Yang kedua, pohon yang tidak seimbang. Pohon binary yang tidak seimbang, di mana satu subpohon secara signifikan lebih besar dari yang lain, dapat menyebabkan operasi pencarian yang tidak efisien. Hal ini dapat terjadi jika pohon tidak seimbang dengan benar atau jika data dimasukkan dalam urutan yang tidak acak. Yang ketiga itu ketidakefisienan dalam ruang atau memori. Pohon binder dapat menjadi tidak efisien secara ruang jika dibandingkan dengan struktur data lain seperti array dan linked list. Hal ini karena siap simpul membutuhkan dua referensi atau pointer anak yang dapat menjadi overhead memori yang signifikan untuk pohon yang besar. Next. Selanjutnya ini BFS dan juga DFS dalam sistem tree itu. DFS itu Depth First Search, merupakan pendekatan transversal di mana lintasan dimulai pada simpul akar dan berlanjut melalui simpul-simpul sejauh mungkin hingga kita mencapai simpul tanpa simpul terdekat yang belum dikunjungi. Seperti dia mencari yang terdalam dulu, misal dari 014, habis itu ke 5, terus 26, habis itu 37. Selanjutnya itu BFS, Breadth First Search, merupakan pendekatan transversal di mana kita terlebih dahulu menelusuri semua node di level yang sama sebelum berpindah ke level berikutnya. Seperti di gambar ini BFS dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Next. Yang pertama itu saya akan membahas soal tree tentang tiga traversal pada binary tree menggunakan dua kategori DFS dan BFS, fungsi yang akan dicoba. Yang pertama itu pre-order traversal, mengunjungi root node terlebih dahulu, lalu bagian tree ke kiri, lalu bagian tree ke kanan. Yang kedua in-order traversal, mengunjungi bagian pohon kiri, root, lalu bagian pohon kanan. Yang ketiga itu traversal post-order, mengunjungi bagian pohon kiri, bagian pohon kanan, lalu roots. Next. Nah, di sini ada contoh soal tree yang pertama itu untuk menampilkan in order, pre-order, juga post ordernya. Saya menggunakan library include dari kebutuhan dari C++. Terus untuk struktur untuk memproseskan node pada tree ini menggunakan struktur data node, integer data, terus node pointer left-nya. Pointernya ini menggunakan yang kiri dan juga kanan. Terus in order DFS, void in order ini untuk menandakan pointer in order DFS menggunakan left, root, dan right. Terus pre-order DFS ini root, root, left, right juga sama, menggunakan pointer juga pada bagian node. Terus selanjutnya ini untuk post ordernya menggunakan sistem DFS juga pada bagian left, right, root. Fungsi level order ini berbeda dengan yang ketiga tadi karena ini menggunakan BFS. Selanjutnya ini pada fungsi utamanya itu saya akan memasukkan node 2, 3, 4, 5 seperti contoh gambar tadi. Terus yang code yang pertama itu men-in-order DFS, yang kedua pre-order DFS, yang ketiga itu post-order DFS, yang terakhir tuh level order. Seperti pada outputnya ini, in-order DFS itu dari 5, 3, 2, dan juga 4 dari bawah, bawah paling kiri, terus ke root, terus habis itu right. Terus untuk pre-order ini, dia dimulai dari atas, terus ke kiri, habis itu ke kanan. Terus kalau post order ini dia dimulai dari kiri ke kanan baru ke root. Terus kalau level order ini dia itu menggunakan BFS tadi yang dibilang dia harus level yang sama dulu. Jadi 2, 3, 4, 5. Next. Selanjutnya ini pada fungsi insertion dan juga deletion. Insertion ini memasukkan elemen berarti menambahkan simpul baru ke dalam pohon biner. Pertama-tama dengan membuat simpul akar jika pohon kosong, kemudian penyisipan berikutnya melibatkan pencarian berulang-ulang untuk tempat kosong di setiap tingkat pohon. Ketika anak kiri atau kanan yang kosong ditemukan, maka simpul baru dimasukkan di sana. Berdasarkan konvensi, penyisipan selalu dimulai dengan simpul anak kiri. Terus yang kedua itu fungsi deletion. Menghapus sebuah simpul dari sebuah pohon biner berarti menghapus sebuah simpul tertentu dengan tetap
dengan tetap mempertahankan struktur pohon tersebut. Pertama, perlu menemukan simpul yang ingin dihapus terlebih dahulu dengan menelusuri pohon menggunakan metode penelusuran apapun, kemudian ganti nilai node tersebut dengan nilai dari node terakhir dalam pohon. Lalu hapus node terakhir tersebut dengan cara ini struktur pohon tidak akan berpengaruh. Akan dijelaskan pada kode selanjutnya. Lanjut ini soal kedua itu soal tree tentang insertion dan juga deletion. Yang pertama itu seperti yang awal tadi sama menggunakan library bit standar C++. Untuk struktur nodenya itu datanya menggunakan integer, left dan juga right yang menggunakan pointer. Terus node integer del data d, left right null pointer. Terus yang pertama node insert node ini fungsi untuk menambahkan node baru ke dalam binary tree jika child kanan kosong ini akan tambahkan ke kanan tersebut. Terus yang fungsi kedua ini untuk delete node, fungsi untuk menghapus node dari binary tree. Pada node pointer target ini untuk menyimpan pointer pada node yang akan dihapus. Untuk if curleft ini menambahkan child kiri ke QW dan juga QRight ini menambahkan child kanan ke QW. Terus yang void in order ini fungsi untuk melakukan traversal in order, menggunakan void in order pointer pada root. Terus untuk fungsi utamanya itu node root seperti yang awal tadi datanya itu menggunakan 2 3 4 5, terus memanggil yang pertama itu in order dulu, yang kedua itu menambahkan node baru itu 6, terus yang selanjutnya ini hmm, menunjukkan in order yang sudah terbaru. Terus yang integer key to delete itu menghapus node ketiga. Terus selanjutnya in order traversal out of deletion of itu menampilkan node terbaru yang telah dihapus pada node ketiga. Terus selanjutnya ini pada pair node memasukkan node terhadap paling kanan dan juga untuk mengganti nilai node target dengan nilai node terakhir. Mungkin langsung aja ke bagian output. Seperti pada fungsi utama tadi, eh, data utamanya itu 2 3 4 5. Sesudah ditambahkan itu menjadi 5 3 6 2 4 menggunakan sistem BFS ya. Terus setelah dihapus maka in order menjadi traversal after deletion of itu menjadi 5 6 2 4 karena 3 udah dihapus jadi nggak ada. Jadi 6-nya itu jadi ke atas. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan materinya oleh Mas Nomensen. Baik, untuk materi yang pertama, yang ketiga adalah multi-linked list. Multi-linked list adalah generasi dari linked list sederhana. Alih-alih hanya satu pointer next yang menunjukkan node berikutnya, setiap node dalam multi-linked list memiliki beberapa pointer masing-masing. Menu- Masing-masing yang menunjuk ke node lain berdasarkan hubungan atau atribut tertentu. Nah, jika linked list tunggal sebagai jalan satu arah yang hanya bisa bergerak maju dari satu node ke satu node berikutnya, multi linked list ini berkebalikan dari linked list tunggal, seperti jalan dengan banyak jalur. Dari setiap persimpangan, kita bisa mengambil berbagai jalur berbeda menuju node lain. Eh, di sini adalah contoh dari multi-linked list. Di sini L, A, B, C sebagai parentnya, di mana A sebagai first, dan di parent A
dia memiliki cabang yang disebut sebagai child, yaitu adalah yang memiliki pointer ke 1, 2, dan 3. 1, 2, 3 ini merupakan dinamakan dengan child. Nah, ini merupakan eh, type type input eh, input PTR, type address pointer, type address child, ada juga type info parent, first child dan next parent, ada type info child dan next next child, type list dan first address parents untuk memanggil eh, setiap parent dan juga child dalam node multilinked list yang diberikan. Lanjut, keuntungan multilinked list ini adalah yang pertama, itu representasi data yang lebih kompleks yang memungkinkan representasi struktur data yang lebih kompleks dan rumit. Lalu ada efisiensi dalam operasi tertentu. Nah, tergantung pada jenis multilinked list dan aplikasinya. MLL ini bisa meningkatkan efisiensi operasi seperti pencarian dan penambahan yang datanya itu lebih banyak. Lalu yang ketiga adalah fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari aplikasinya. Lalu di samping ada keuntungan dari multilinked, ada juga kerugiannya. Yang pertama membutuhkan lebih banyak memori tentunya karena setiap node memiliki beberapa pointer. Multilinked list membutuhkan lebih banyak memori dibandingkan dengan linked list tunggal. Lalu ada kompleksitas implementasi di mana implementasi MLL bisa lebih kompleks dibandingkan dengan linked list tunggal. Lalu overhead pointer di mana penggunaan banyak pointer dapat menyebabkan overhead yang signifikan, terutama jika ukuran data yang disimpan pada setiap node relatif kecil. Di sini merupakan contoh implementasinya. Eh, ada include IOStream, ada kelas multiply linked list untuk menunjukkan bahwa node yang dipanggil adalah node multi-linked list dengan eh, pointer, next, dan previous untuk nodenya yang diberikan. Lalu ada void print list untuk menunjukkan node yang ingin dibuat, itu ada next, pointer A, dan pointer B. Untuk fungsi utamanya, dia akan eh, mem- men-setting additional pointernya. Contohnya itu seperti head sebagai pointer A, itu sama dengan head, next, dan juga next. Di sini outputnya kita bisa lihat itu adalah di sini ada 3 data. Itu data yang pertama itu adalah next 2, berarti setelah next 2 berarti data yang kedua itu next 3, dan data ketiga itu ada next min 1. Nah, pada data pertama ini dia memiliki child, dia adalah pointer 3. Dan data kedua dia ada child yaitu pointer yang menuju ke A yaitu min 1. Data yang ketiga ada child untuk pointer A yang menuju ke min 1. Ada juga data yang pertama menuju ke pointer B menuju min 1. Data yang kedua menuju ke pointer B yaitu 1. Dan data ketiga ada pointer yang menuju ke min 1. Lalu untuk contoh yang kedua itu adalah eh, sama dengan contoh untuk mengimplementasikan MLL, di mana dia definisikan dulu multilinked dalam node itu yang di sini ya, node next dan node ada down, yang next untuk linked list tunggalnya itu parent, dan node down itu untuk childnya. Lalu kelas multilinked list untuk kepala dari multilinked-nya ada void event untuk menambahkan elemen pada level pertama first dalam list parent-nya. Lalu ada void display untuk menampilkan node linked list. Jadi void display ini akan dijalankan dari integer mainnya terlebih dahulu, di mana dalam integer mainnya itu akan ada sudah diberikan ada 5 node yang akan diberikan ke yang paling besar.
lanjut langsung ke outputnya, yaitu multi-linked list mode yang pertama itu adalah first, di mana dia memiliki child 10, 20, mode yang kedua childnya itu 30, dan mode ketiga tidak memiliki child, dan mode keempat itu memiliki childnya itu adalah 40 dan juga 50. Selanjutnya materi graf akan dijelaskan oleh saudara Mas Patrick. Oke, terima kasih Mas Nomen. Sekarang kita masuk ke materi graf. Graf itu adalah struktur data abstrak yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara objek dan objek. Bayangkan seperti sebuah jaringan, di mana setiap objek adalah sebuah titik atau node, dan hubungan antara objek adalah garis atau edge. Dalam pemrograman, graf digunakan untuk memodelkan berbagai macam permasalahan, mulai dari masalah sederhana seperti mencari jalan terpendek dalam peta, hingga masalah yang lebih kompleks seperti analisis jaringan sosial. Lanjut. Nah, kita masuk ke jenis-jenis graf. Graf dapat dibedakan berdasarkan arah dan bobot dari sisinya atau dari garisnya. Berikut adalah jenis-jenis graf yang umum. Pertama, kita ke graf berarah atau di graf graf. Dalam graf berarah, setiap sisi atau garis memiliki arah tertentu. Artinya, jika ada sisi atau garis dari simpul A ke simpul B, maka tidak ada jaminan adanya sisi dari B ke A. Contoh, jaringan sosial di mana satu orang dapat mengikuti orang lain tanpa saling mengikuti. Jadi misalkan kayak kamu follow IG di orang lain tapi gak follow back. Sekarang ke graf tak berarah dan tegak. Sisi atau garis dalam graf tak berarah tidak memiliki arah. Jadi jika ada sisi atas simpul A dan B atau garis simpul A dan B, maka simpul B juga terhubung kembali ke A. Contohnya kayak jaringan jalan antar kota. Sekarang kita masuk ke graf berbobot atau weighted graph. Setiap sisi dalam graf berbobot memiliki nilai atau bobot Setiap sisi dalam graf bobot memiliki nilai atau bobot yang menunjukkan kekuatan atau panjang hubungan antara dua simpul. Contohnya, peta jalan di mana bobot bisa merepresentasikan jarak atau waktu tempuh. Ada graf tak terhubung juga atau disconnected graph. Graf yang tidak semua simpulnya atau nodenya terhubung oleh sisi. Beberapa simpul atau node mungkin terisolasi dan tidak memiliki hubungan dengan simpul lain. Yang terakhir ada graf terhubung atau connected graph. Jadi sebuah graf dikatakan terhubung jika ada jalur antara setiap pasangan simpul di dalamnya. Next. Nah, ini contohnya graf. Nah, ini undirected graph. Jadi, lihat ini semuanya terhubung. Ada connected graph node 1 ke node 2 ke node 3 dan seterusnya. Tapi, nggak ada arah yang menunjukkan kemana-mananya. Kayak ini hanya terhubung, tapi tidak menentukan arahnya kemana. Ini undirected graph. Sekarang juga ke directed graph. Nah, ini terlihat bahwa semuanya terhubung. Nodenya terhubung dari A ke B, D, C, dan lain-lain. Tapi ada arahnya. Jadi dari A ke A ke B, lalu ke A ke D, dan juga dari A juga ke A ke C, D juga dari A ke C, E juga dari C ke A ke C, lalu balik ke A ke E, C ke G, dan C ke F. Itu disebut directed graph. Dan terakhir ada weighted graph, hampir sama seperti yang tadi, tapi bedanya setiap sisi atau garis memiliki bobot. Jadi ke A ke B ada bobot nilai 1, B ke C ada bobot nilai 4, B ke E ada bobot nilai 3, dan E ke C ada bobot nilai 2. Serta C ke D juga ada bobot nilai 3. Lanjut. Nah, mengapa graf ini penting? Ini memodelkan dunia nyata. Banyak masalah di dunia nyata dapat dimodelkan menggunakan graf. Seperti yang contoh tadi, mencari jalan paling singkat dari peta. Dan juga kedua, ada algoritma yang kuat. Ada banyak algoritma yang dirancang khusus untuk bekerja dengan graf, memungkinkan kita untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Dan juga yang terakhir ada fleksibilitas. Graf sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk merepresentasikan berbagai jenis data. Next. Nah, kita sekarang masuk ke contoh salah satu. Buatlah program dalam bahasa C++ untuk mendefinisikan sebuah graf berarah
menggunakan agency list dan tambahan beberapa topik ke dalamnya. Nah, untuk soal ini kita membuat label itu include stream, include vector, dan juga using namespace. Nah, untuk kelasnya itu nama graph yang integernya itu v. Nah, v ini sebagai jumlah dari simpel node yang ada di dalam program. Lalu masuk ke publiknya. Publiknya ini menunjukkan kayak apa berapa banyak graph yang ada, graph integer v, this, bla bla bla. Masuk void at edge. Nah, at edge ini digunakan untuk menambah garis satu sisi dalam graph eh, dengan integer u sebagai node pertama, integer v sebagai node kedua. Lalu void print graph yang digunakan untuk menampilkan hasil dari graph tersebut. Nah, masuk ke integer main-nya. Di integer main disebutkan graph G disebutkan 5. Berarti simpul ada node yang di dalam yang ada pada graph itu ada 5. Lalu ada gap at edge-nya atau masukkan sisi atau garisnya itu 0 ke 1, 0 ke 4, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 2 ke 3, 3 ke 4. Ini menunjukkan saat kalau dijalankan program ini, berarti eh, node atau nodenya dari 0 sampai 4 itu dihubungkan. Jadi kayak 0 dihubungkan ke 1, lalu ke 4, lalu ke 4, dari 1 dihubung ke 2, ke 3, lalu ke 4, dari 2 dihubung ke 3, dan lalu ke 4. Next. Nah, untuk contoh soal kedua, buatlah program dalam bahasa C++ untuk menghitung jumlah tepi pada graf yang bobotnya lebih. Nah, hampir sama pembuatan programnya. Pertama, library-nya itu IST factor, juga namespace std. Nah, di kelasnya ada weighted graph. Nah, weighted graph ini dimasukkan untuk memasukkan jumlah simpul atau nodenya, dan juga memasukkan nilai bobot tiap dari node atau simpul, tiap dari sisi atau garis. Publiknya itu weighted graph yang tadi untuk menunjukkan nilainya. Void at edge-nya itu sampai sama kayak tadi, bedanya ditambahkan bagian HU pushback sama HU pushback ini digunakan untuk menambahkan bobot untuk setiap sisi atau garis. Langsung ke count edge-nya untuk menghitung berapa banyak sisi atau garis di dalam graph dan juga menghitung bobotnya. Lalu ke integerment-nya. Nah, weighted graph atau weighted dibuat 4. Jadi ada 4 node dan sisi yang berbobot. Nah, weight edge-nya itu dari 0 ke 1 dengan bobot nilai 10, weight edge dari 0 ke 2 dengan bobot nilai 6, weight edge dari 0 ke 3 dengan bobot nilai 5, dan juga weight edge 1 ke 3 dengan bobot nilai 15. Ini menunjukkan bahwa ada 4 tepi yang di setiap sisinya ada bobot nilai 10, 6, 5, dan 15. Oke, lanjut. Oke, mungkin itu saja dari pembahasan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.